Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia, serta orang banyak itu diusir. Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam kehidupan ini, sehat dan sakit merupakan kondisi yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Kondisi ini juga dapat terjadi pada semua tingkatan usia, baik dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lanjut usia. Hidup sehat selalu menjadi harapan setiap orang. Saat menderita sakit, misalnya ketika dokter dianggap tak mampu menyembuhkan, sebagian orang pergi mencari pengobatan alternatif, misalnya dengan pengobatan herbal, akupuntur, pijat refleksi, atau cara lain. Harta berlimpah dapat habis untuk biaya pengobatan, tetapi cara yang paling berbahaya jika pergi berobat kepada orang yang pintar seperti dukun atau paranormal. Cara yang salah ini dapat membuat orang kehilangan harta yang tak ternilai harganya, yakni kehilangan iman. Kisah kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya menunjukkan betapa Yesus berkuasa atas penyakit dan kematian. Iman kepada Yesus dinyatakan oleh kepala rumah ibadat yang datang menyembah dan memohon belas kasihan Yesus untuk menghidupkan anaknya yang mati. Sesampai di rumah tersebut, suasana berkabung diubah Yesus menjadi sukacita. Baginya, asal Yesus mau datang dan meletakkan tangannya, ia percaya anak perempuannya akan hidup. Demikian disampaikan dalam Matius 11 ayat 18. Karena imannya, mukjizat kesembuhan terjadi. Contoh berikutnya yang kedua adalah terjadi pada kesembuhan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Oleh karena hatinya yang teguh dan imannya yang hidup kepada Yesus membuat perempuan itu mengalami kesembuhan hanya dengan menjamah jubah Yesus. Saudaraku seiman dalam Kristus serta pendengar dimanapun Anda berada, dalam kisah hari ini mengingatkan kita bagaimana kualitas iman kita kepada Tuhan. Iman menuntut seseorang kepada sebuah tindakan konkret, tindakan nyata, seperti kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka
Di tengah-tengah kondisi yang pelik, mereka memilih mencari, berharap, dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Problem kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Tuhan. Kita lupa bahwa Allah dalam Kristus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada, asalkan kita datang memohon dan berserah kepada Tuhan. Saudaraku seiman dalam Kristus, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui Injil hari ini ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama, yang menjadi pengingat kita untuk menguatkan iman kita. Yang pertama, iman bukan hanya sekedar keyakinan intelektual, tetapi juga membutuhkan tindakan dan kepercayaan yang kuat pada kuasa penyelamatan Yesus. Dalam hal ini kita dapat mengevaluasi sejauh manakah iman kita hidup dan aktif dalam hubungan pribadi dengan Yesus. Yang kedua adalah kasih karunia Yesus tidak memandang status sosial, agama, atau kondisi fisik seseorang dalam memberikan keselamatan. Kita dipanggil untuk melihat setiap orang sebagai saudara-saudari dalam Kristus, serta untuk menghindari diskriminasi dan penilaian berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Yang ketiga, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Kita semua diingatkan bahwa tidak ada situasi yang terlalu sulit atau mustahil bagi Tuhan. Kita diajak untuk menaruh kepercayaan penuh pada Yesus sebagai sumber kehidupan untuk kesembuhan dan pemulihan yang sejati. Yang keempat adalah iman tidak berdiri sendiri, tetapi mempengaruhi perilaku dan tindakan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk bertindak sesuai dengan iman kita dan memperlihatkan kasih Kristus kepada sesama. Karena itu, kita dihadapkan pada pemanggilan untuk memiliki iman yang hidup dan teguh. Melihat setiap orang sebagai saudara, sebagai saudari dalam Kristus, mengandalkan kuasa penyembuhan Yesus, dan menghubungkan iman kita dengan tindakan yang selaras dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah permenungan kita hari ini. Dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, teguhkan dan kuatkan selalu iman kami, dan semoga kami hanya selalu berpusat padamu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.